never let them get inside your head. Panas ekstrim yang membakar lintasan dan drama teknis yang tak terlihat mata menjadi latar belakang kisah besar di Grand Prix Thailand. Balapan di Chang International Circuit bukan hanya soal siapa yang tercepat, melainkan siapa yang paling mampu bertahan dalam pertarungan manajemen ban di suhu aspal hampir 60 derajat Celcius. Di tengah sorotan terhadap insiden yang menimpa Marc Marquez, Michelin akhirnya angkat bicara dan memberikan penjelasan teknis yang mematahkan berbagai spekulasi. Manajer Michelin untuk MotoGP, Piero Taramasso, secara terbuka menganalisis jalannya balapan di Buriram. Ia menegaskan bahwa faktor suhu menjadi variabel krusial yang memengaruhi performa seluruh pembalap, terutama pada sektor manajemen ban belakang. Itu hari yang sulit, ujar Taramasso dalam wawancara pasca balapan. Suhu jelas lebih tinggi dibanding hari sebelumnya. Selama lomba, temperatur aspal mencapai 58 derajat. Kami sudah tahu sejak awal bahwa ban belakang akan menjadi elemen kunci untuk dikelola, karena di sirkuit ini tingkat spinning sangat tinggi. Ketika bagian tengah ban mulai aus, pembalap harus benar-benar memahami cara mengendalikan penurunannya. Penjelasan ini menegaskan bahwa degradasi bukanlah sesuatu yang mengejutkan bagi Michelin. Karakter Buriram memang dikenal agresif terhadap ban belakang, dengan kombinasi akselerasi panjang dan tikungan lambat yang memaksa ban bekerja maksimal saat keluar tikungan. Di suhu ekstrim, tekanan dan struktur internal ban berada dalam batas toleransi tertinggi. Namun, sorotan terbesar tetap mengarah pada insiden yang menimpa Marc Marquez. Dalam momen krusial balapan, ia mengalami penurunan performa drastis yang memicu spekulasi adanya kegagalan ban. Michelin membantah keras tudingan tersebut. Marc menabrak trotoar di tikungan 4 dan membengkokkan velg. Ketika velg berubah bentuk, tekanan ban hilang dan karkas bisa mengalami deformasi. Itu yang menyebabkan penurunan tekanan signifikan. Penjelasan teknis ini penting. Dalam MotoGP modern, tekanan ban sangat sensitif terhadap perubahan struktur roda. Sedikit perubahan pada velg dapat mengganggu sealing bit ban, memicu kebocoran udara secara bertahap atau bahkan cepat. Dalam kasus Marc Marquez, menurut Michelin, kebocoran berlangsung lebih cepat dibanding insiden serupa yang terjadi sehari sebelumnya. Taramasso bahkan membandingkan dengan kejadian yang menimpa Jorge Martin pada hari Sabtu. Jorge juga menghantam trotoar dan merusak velg, namun saat itu kebocorannya lambat. Dalam kasus Marc, kehilangan tekanan terjadi jauh lebih cepat. Dari sisi teknis, perbedaan ini bisa dipengaruhi oleh sudut benturan, kecepatan motor saat kontak dengan curb, serta lokasi deformasi pada velg. Velg yang sedikit oval dapat menyebabkan tekanan turun perlahan, sementara deformasi di area bit seat dapat langsung merusak sealing dan mempercepat kebocoran. Sejumlah pengamat MotoGP menilai bahwa insiden ini memperlihatkan betapa tipisnya batas antara agresivitas dan resiko teknis di kelas Premier. Seorang analis teknis MotoGP menjelaskan bahwa pembalap seperti Marc Marquez memang dikenal agresif memanfaatkan trotoar untuk menjaga racing line dan memaksimalkan kecepatan keluar tikungan. Di era aerodinamika dan perangkat whole shot, setiap sentimeter lintasan berarti. Marc adalah tipe pembalap yang tidak ragu mengambil resiko pada curb. Namun, ketika suhu aspal sangat tinggi dan ban bekerja pada tekanan optimal yang sangat spesifik, satu benturan kecil saja bisa mengubah segalanya. Michelin sendiri menegaskan bahwa tidak ada cacat struktural pada ban yang mereka suplai. Semua data telemetri dan analisis pasca balapan menunjukkan bahwa ban bekerja sesuai parameter desain hingga momen terjadi deformasi velg. Pernyataan ini penting untuk menjaga kredibilitas pemasok tunggal ban di MotoGP. Dalam beberapa musim terakhir, isu tekanan minimum dan manajemen ban menjadi topik sensitif, terutama dengan regulasi baru yang lebih ketat. Michelin berada di bawah pengawasan ketat Dorna dan tim-tim pabrikan. Bagi Marc Marquez, insiden ini menjadi pukulan di tengah upaya membangun momentum musim. Dalam balapan yang secara ritme sebenarnya kompetitif, kehilangan tekanan ban memaksanya menghadapi penurunan grip drastis dan perubahan handling yang sulit dikendalikan. Pada kecepatan lebih dari 300 km per jam di lintasan lurus Buriram, stabilitas belakang menjadi fondasi utama kepercayaan diri pembalap. Kesimpulannya, drama GP Thailand bukan sekedar persoalan ban bermasalah. Data dan analisis Michelin mengarah pada insiden eksternal akibat benturan dengan trotoar yang memicu deformasi velg dan kehilangan tekanan. Dalam kondisi suhu ekstrim 58 derajat aspal, konsekuensinya menjadi lebih cepat dan lebih terasa.
MotoGP sekali lagi menunjukkan bahwa detail teknis sekecil apapun bisa menentukan hasil akhir. Di level tertinggi balap motor dunia, margin kemenangan bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga tentang presisi mekanis dan kemampuan membaca batas resiko. Kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Don't ever let them get inside your head. Kemenangan memang tercatat di lembar hasil akhir, tetapi tidak semua kemenangan terasa utuh. Itulah yang dialami Pedro Acosta usai sprint race MotoGP Thailand 2026 di Chang International Circuit. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu justru mengaku lebih memilih finish kedua ketimbang meraih kemenangan akibat penalti yang dijatuhkan kepada rivalnya, Marc Marquez, pada lap terakhir. Sprint di Buriram berlangsung dalam tensi tinggi sejak lampu start padam. Acosta dan Marc Marquez terlibat duel sengit sepanjang balapan dengan tekanan konstan dari barisan Ducati di belakang. Momentum krusial terjadi pada lap 12 di tikungan 12, salah satu titik pengereman paling keras di sirkuit sepanjang 4,55 km tersebut. Marc Marquez melakukan manuver dive bomb agresif dari sisi dalam, mencoba mengunci kemenangan sebelum lap penentuan. Manuver itu memaksa Acosta menegakkan motornya untuk menghindari potensi kontak. Tayangan ulang menunjukkan tak ada senggolan fisik di antara keduanya, namun FIM Stewards menilai aksi tersebut terlalu optimistis dan berdampak langsung pada jalur balap Acosta. Marc Marquez kemudian dijatuhi hukuman turun satu posisi, yang ia patuhi pada lap terakhir. Keputusan itu otomatis menyerahkan kemenangan sprint kepada Acosta, kemenangan perdananya di kelas utama MotoGP. Namun, alih-alih larut dalam euforia, pembalap berjuluk El Tiburon itu justru menunjukkan kedewasaan sikap. Jujur, saya agak kaget. Saya tak mengerti apa yang terjadi. Saya rasa saya lebih suka finish kedua daripada menang seperti ini. Namun kami memberikan perlawanan yang baik, ujar Acosta. Pernyataan tersebut mencerminkan mentalitas kompetitor sejati. Bagi Acosta, kemenangan ideal adalah yang diraih melalui duel bersih hingga garis finish, bukan hasil koreksi stewards. Ia pun mengingatkan bahwa balapan sprint hanyalah bagian kecil dari rangkaian akhir pekan panjang MotoGP. Meski begitu, kami harus tetap merendah. Yang penting menyelesaikan balapan ini, mengingat semua kesalahan yang kami buat. Lanjut juara dunia Moto3 2021 dan Moto2 2023 itu. Dari sudut pandang teknis, duel Acosta-Marc Marquez mencerminkan dua pendekatan berbeda. Marc Marquez dengan pengalaman dan naluri menyerang yang tajam, melihat celah sekecil apapun sebagai peluang. Sementara Acosta menunjukkan kedewasaan dalam membaca resiko, memilih menghindari kontak yang bisa berujung DNF. Sejumlah pengamat MotoGP Eropa menilai keputusan stewards bisa diperdebatkan, tetapi tetap konsisten dengan pendekatan keselamatan beberapa musim terakhir. Dalam era modern MotoGP, setiap manuver yang memaksa pembalap lain keluar dari racing line ideal, meski tanpa kontak, dapat dikategorikan sebagai irresponsible riding jika dinilai merugikan posisi rival secara tidak adil. Seorang analis MotoGP Eropa menilai situasi tersebut sebagai gray area dalam regulasi. Secara visual, itu tipikal overtake agresif ala Marc Marquez. Namun dalam konteks regulasi 2025-2026, stewards lebih sensitif terhadap forcing another rider offline. Penalti satu posisi adalah bentuk kompromi, bukan hukuman berat seperti long lap penalty. Bagi KTM, hasil ini tetap signifikan. Performa RC16 terlihat kompetitif di sektor pengereman dan akselerasi pendek, meski masih sedikit tertinggal dari kecepatan puncak Ducati di trek lurus. Konsistensi Acosta menahan tekanan hingga lap akhir menunjukkan progres besar dibanding musim debutnya pada 2024. Acosta sendiri memilih tak berlama-lama membahas penalti tersebut. Ia sadar bahwa balapan Grand Prix hari Minggu memiliki bobot jauh lebih besar dalam perburuan gelar. Yang terpenting, saya coba bertahan di beberapa lap pertama. Itu yang membuat saya bertahan hari ini. Dari situ kita akan lihat kecepatan seperti apa yang ditetapkan Ducati dan Bezzecchi, ujarnya. Ia juga menyoroti betapa tipisnya margin kesalahan di level tertinggi ini. Kita sudah lihat betapa mudah melakukan kesalahan. Kita harus tetap merendah, tetap tenang, dan maju selangkah demi selangkah. Kita akan coba memastikan peluang sebenarnya datang segera.
Ucapan tersebut menjadi sinyal bahwa sprint ini hanyalah fondasi psikologis. Dengan tambahan 12 poin, Acosta kini memimpin klasemen sementara pembalap untuk pertama kalinya sejak debutnya di MotoGP pada 2024. Secara matematis, ini baru awal musim. Namun secara simbolis, posisi puncak klasemen menegaskan bahwa proyek KTM bersama Acosta mulai menemukan arah kompetitifnya. Dalam konteks perebutan gelar, momen seperti ini seringkali menjadi pembentuk karakter. Ada pembalap yang akan sekedar menerima hasil dan melaju, tetapi ada pula yang menjadikannya bahan refleksi. Respons Acosta menunjukkan kematangan yang melampaui usianya. Ia memahami bahwa reputasi di pedok bukan hanya soal angka kemenangan, tetapi juga cara kemenangan itu diraih. Dengan sikap terbuka dan rendah hati, ia justru memperkuat citra sebagai calon pemimpin generasi baru MotoGP. Kini perhatian beralih ke balapan utama. Jika sprint menjadi panggung drama regulasi, maka Grand Prix akan menjadi ujian sesungguhnya. Apakah Acosta mampu mengalahkan rival-rivalnya dalam duel bersih hingga tikungan terakhir tanpa kontroversi? Apabila itu terjadi, kemenangan tersebut tak hanya menambah poin, tetapi juga menghapus tanda tanya yang membayangi kemenangan giveaway di sprint Buriram. Never let them get inside your head. Ketegangan langsung terasa sejak sesi kualifikasi MotoGP 2026 di MotoGP seri pembuka. Di tengah dominasi kuat Aprilia sepanjang rangkaian sesi latihan hingga Q2, satu fakta penting akhirnya membuat kubu Ducati bisa bernafas sedikit lebih lega. Marc Marquez berhasil mengamankan posisi kedua di Q2. Hasil itu bukan sekadar angka di papan waktu, melainkan sinyal bahwa perebutan kemenangan di Buriram masih sangat terbuka. Balapan pembuka musim 2026 yang digelar di Cheng International Circuit memang menghadirkan dinamika yang sulit diprediksi. Sejak tes pramusim hingga sesi latihan bebas, Aprilia tampil impresif dan konsisten. 3 pembalap mereka mampu menembus 5 besar secara reguler, menunjukkan bahwa proyek teknis pabrikan Noale telah mencapai level stabilitas yang sangat kompetitif. Sorotan utama tentu tertuju pada Marco Bezzecchi yang tampil luar biasa sepanjang akhir pekan. Ia bukan hanya cepat dalam satu sesi, tetapi menjadi pembalap paling konsisten dari awal hingga kualifikasi. Bezzecchi mengamankan pole position dengan waktu yang kompetitif di semua sektor, mempertegas bahwa Aprilia bukan sekadar cepat dalam simulasi satu lap, tetapi juga solid dalam manajemen ban dan ritme balap. Di sisi lain, perjuangan Marc Marquez menuju posisi kedua di Q2 bukanlah proses yang mudah. Pembalap asal Spanyol itu terlihat harus memaksimalkan setiap lapnya, bahkan dalam kondisi fisik yang disebut belum sepenuhnya pulih 100%. Sejumlah sumber pedok menyebut bahwa Marquez masih merasakan dampak dari cedera lama yang belum sepenuhnya hilang, terutama dalam fase pengereman keras dan perubahan arah cepat di sektor teknikal Buriram. Meski demikian, mentalitas juara dunia 8 kali itu kembali terlihat jelas. Dalam upaya terakhirnya di Q2, Marquez mencatat waktu yang cukup untuk merebut posisi kedua di grid, tepat di belakang Bezzecchi, sebuah hasil yang secara psikologis penting bagi Ducati. Manajer tim Ducati Corse Davide Tardozzi yang sejak awal akhir pekan mengakui keunggulan Aprilia, dikabarkan menghela nafas lega setelah sesi kualifikasi berakhir. Posisi start di baris terdepan membuka peluang taktis yang jauh lebih besar, terutama untuk sprint race yang akan digelar ini nanti lebih singkat, namun sangat menentukan momentum. Aprilia terlihat sangat kuat sepanjang akhir pekan ini, terutama dalam konsistensi long run mereka. Tetapi Marc di baris depan mengubah perhitungan, ujar Davide Tardozzi. Di Buriram, posisi start sangat krusial. Jika Marc bisa menjaga ritme di 3 lap pertama, peluangnya untuk mengontrol balapan tetap terbuka. Davide Tardozzi juga menjelaskan bahwa karakteristik sirkuit Buriram dengan kombinasi trek lurus panjang dan tikungan stop and go membutuhkan keseimbangan sempurna antara akselerasi dan stabilitas pengereman. Aprilia terlihat unggul dalam stabilitas mid corner dan traksi keluar tikungan. Namun Ducati, khususnya dengan gaya agresif Marc Marquez, masih memiliki keunggulan dalam duel pengereman dan manuver late braking. Faktor kondisi fisik Marquez juga menjadi variabel penting. Jika balapan berlangsung dalam suhu tinggi khas Thailand, daya tahan tubuh akan menjadi ujian tersendiri. Marc mungkin belum 100%, tetapi pengalaman dan kecerdasannya dalam membaca situasi balap bisa menutup kekurangan fisik itu, lanjut Davide Tardozzi. Dalam sprint race, jarak yang lebih pendek bisa menjadi keuntungan baginya.
Dari perspektif strategi, Ducati kemungkinan akan memaksimalkan start dan mencoba menempel ketat Bezzecchi sejak awal. Mengingat dominasi Aprilia dalam simulasi jarak panjang, Ducati harus menghindari skenario di mana mereka tertinggal terlalu jauh dan dipaksa menguras ban lebih awal. Persaingan ini juga memperlihatkan bahwa peta kekuatan MotoGP 2026 semakin merata. Tidak ada lagi satu pabrikan yang sepenuhnya dominan. Aprilia menunjukkan konsistensi kolektif, sementara Ducati masih mengandalkan insting balap dan determinasi Marc Marquez untuk mencuri kemenangan. Keyakinan di garasi Ducati tetap tinggi. Tim percaya bahwa jika Marc Marquez mampu menjaga tekanan pada Bezzecchi sejak lap awal, peluang untuk memenangi sprint race maupun balapan utama tetap terbuka. Dalam kejuaraan sepanjang musim, hasil di seri pembuka seringkali menjadi fondasi psikologis yang besar. Kini semua mata tertuju pada duel antara Aprilia dan Ducati. Apakah dominasi sesi latihan akan berlanjut hingga garis finish? Ataukah Marc Marquez kembali menunjukkan kapasitasnya sebagai pembalap penentu dalam situasi penuh tekanan? Satu hal yang pasti, posisi kedua di kualifikasi bukan hanya hasil statistik bagi Marc Marquez. Itu adalah pesan bahwa pertarungan gelar 2026 telah dimulai dengan tensi tinggi, dan Ducati masih ada dalam perburuan. Don't ever let them get inside your head. Aura panas Buriram belum juga mereda. Tetapi tensi jelang seri pembuka MotoGP 2026 sudah terasa membakar. Di tengah ketidakpastian peta persaingan, satu pernyataan datang dari dalam garasi Ducati yang langsung memantik perdebatan. Michele Pirro dengan penuh keyakinan menyebut Marc Marquez akan tampil menggila dan berpeluang besar memenangi balapan perdana musim ini. Pernyataan itu bukan sekedar optimisme kosong. Ia lahir dari pengamatan langsung terhadap proses kerja Marc Marquez selama tes pramusim di Chang International Circuit, Buriram, sirkuit yang akhir pekan ini kembali menjadi panggung pembuka musim. Menuju MotoGP 2026, banyak pengamat sepakat bahwa musim ini sulit diprediksi. Aprilia tampil mengejutkan dalam tes terakhir di Buriram. Konsistensi mereka dalam simulasi long run serta catatan waktu tercepat pada hari kedua tes menunjukkan perkembangan signifikan paket RSGP terbaru. Stabilitas di tikungan cepat dan peningkatan traksi saat keluar tikungan menjadi sorotan utama. Di sisi lain, Ducati memang tetap kompetitif, tetapi sorotan justru tertuju pada Marc Marquez yang mengalami 3 kali crash selama 2 hari pengujian. Bagi sebagian pihak, itu dianggap sebagai tanda adaptasi yang belum sepenuhnya mulus dengan Desmosedesi GP26. Namun bagi orang dalam seperti Michele Pirro, narasi tersebut justru terlalu dangkal. Michele Pirro bukan sosok sembarangan. Sebagai test rider utama Ducati selama bertahun-tahun, ia memahami detail teknis Desmosedesi lebih dalam dibanding sebagian besar pembalap di pedok. Dalam pandangannya, apa yang dilakukan Marc Marquez di tes bukanlah kehilangan kontrol, melainkan eksplorasi batas maksimum. Menurut Pirro, Marc Marquez selama tes bekerja sangat sistematis. Ia tidak sekedar mengejar waktu tercepat, tetapi berfokus memahami karakter Desmosedesi GP26. Bagaimana respons bagian depan saat pengereman agresif, bagaimana distribusi bobot berubah saat tangki penuh, dan di titik mana ban belakang mulai kehilangan traksi saat akselerasi maksimum. Marc tidak sedang mencari headline waktu tercepat. Kira-kira begitu pandangan yang dapat disimpulkan dari sikap Pirro. Ia sedang memetakan batas motor. Crash dalam konteks ini bagi Pirro adalah bagian dari proses. Seorang pembalap dengan insting sekelas Marc Marquez tidak akan puas sebelum mengetahui secara presisi di mana limit sebenarnya berada. Ia menekan motor hingga melewati ambang tersebut, bukan karena ceroboh, melainkan karena ingin memahami secara absolut. Pirro juga menekankan satu aspek yang sering dilupakan, kecerdasan balap Marc Marquez. Adaptasi terhadap motor baru bukan hanya soal kecepatan mentah, tetapi soal strategi jangka panjang. Marc Marquez dikenal sebagai pembalap yang mampu membaca dinamika lomba lap demi lap, mengelola ban, mengatur ritme, hingga menentukan momen serangan dengan presisi. Dalam balapan pembuka yang biasanya syarat tekangan, experience menjadi faktor krusial.
Buriram adalah sirkuit yang menuntut pengereman keras dan akselerasi eksplosif. Karakter ini sangat cocok dengan DNA Desmosedesi yang kuat di sektor lurus dan fase pengereman. Jika Marc Marquez sudah memahami batas Desmosedesi GP26 sebagaimana diyakini Pirro, maka kombinasi tersebut bisa menjadi senjata mematikan. Terlebih lagi,